Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang biaya bahan baku. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lailatul Mukarramah. Saya di sini akan mempresentasikan unsur biaya yang membentuk harga pokok bahan baku yang dibeli. Yang di sini ada 3. Yang pertama, proses penerimaan bahan baku. Proses penerimaan bahan baku, pemasok mengirimkan bahan baku kepada perusahaan sesuai dengan surat orderan pembelian yang diterimanya. Bagian penerima yang bertugas menerima barang mencocokkan kualitas, kuantitas, serta jenis spesifikasi bahan baku yang diterima. Dan yang kedua, proses pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang. Bagian gudang menyerahkan bahan baku yang diterima dari pemasok kepada bagian gudang, dan bagian gudang menyimpan bahan baku tersebut dan mencatat jumlah bahan baku yang diterima dalam kartu gudang. Dan yang ketiga yaitu tentang prosedur pencatatan. Prosedur pencatatan utang yang timbul dari pembelian bahan baku. Bagian pembelian menerima faktur pembelian dari pemasok, dan bagian pembelian memberikan tanda tangan di atas faktur pembelian sebagai tanda persetujuan bahwa faktur dapat dibayar karena pemasok telah menerima syarat-syarat pembelian yang ditentukan oleh perusahaan. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang biaya angkutan tidak diperhitungkan sebagai tambahan bahan baku harga pokok bahan baku yang dibeli, tetapi diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh bagian pembelian, penerimaan, gudang, dan akuntansi persediaan didebitkan dalam rekening pembiayaan. Masing-masing bagian yang dibebankan bila terjadi selisih dalam rekening, bagian yang dibebankan diperlakukannya sama dengan perlakuan terhadap selisih yang terdapat dalam rekening biaya angkutan. Dan yang selanjutnya yaitu tentang unsur biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang impor. Apabila bahan baku impor, unsur bahan baku pokok akan berbeda dengan apabila bahan baku tersebut dibeli dari dalam negeri. Dalam perdagangan luar negeri, harga barang yang disetujui bersama antara pembeli dan penjual akan mempengaruhi biaya yang menjadi tanggungan pembeli. Dan yang terakhir yaitu tentang biaya unit organisasi yang terkait dalam pengelolaan bahan baku. Di muka sudah diuraikan bahwa harga pokok bahan baku terdiri dari harga faktur ditambah biaya-biaya pembelian dan pembiayaan untuk menyiapkan bahan baku dalam keadaan siap yang dikelola. Dalam pembelian bahan baku, unit organisasi yang terkait dalam pembelian bahan baku adalah bagian pembelian, bagian penerimaan, dan bagian gudang, dan bagian akuntansi persediaan. Oleh karena itu, apabila biaya pembelian akan diperhitungkan sebagai harga pokok bahan baku, maka biaya bagian pembelian, gudang, dan akuntansi persediaan harus diperhitungkan. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. Menurut prinsip akuntansi, semua biaya yang terjadi untuk memperoleh bahan baku untuk menempatkan dalam keadaan siap untuk dikelola
merupakan unsur harga pokok bahan baku yang dibeli. Yang selanjutnya yaitu tentang biaya angkutan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Apabila biaya angkutan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, maka alokasi biaya angkutan kepada masing-masing jenis bahan baku yang dibeli dapat didasarkan pada 3 jenis, yaitu yang pertama perbandingan kuantitas setiap jenis bahan baku yang dibeli, dan yang kedua perbandingan harga faktur setiap jenis bahan baku yang dibeli, dan yang ketiga yaitu biaya angkutan diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Laila, yaitu penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Itu ada 4. Yang pertama itu prosedur permintaan dan pengeluaran bahan baku, yaitu bagian produksi yang membutuhkan bahan baku mengisi bukti permintaan barang, kolom-kolom yang diisi informasi, dan kolom nomor urut dan nama, dan nomor kode kelompok, nomor urut barang, dan jumlah satuan yang diminta, dan pusat biaya. Dalam hal ini bagian produksi yang memerlukan bahan baku. Metode masuk terakhir keluaran pertama, yaitu last in first out method. Metode masuk terakhir keluar pertama yaitu sama dengan itu metode FTKP. Dalam singkatnya itu menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang terakhir masuk dalam persediaan gudang dipakai untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai dalam produk. Metode rata-rata bergerak, moving average method. Dalam metode ini persediaan bahan baku yang di gudang dihitung harga pokok rata-ratanya dengan cara membagi total harga pokok dengan jumlah satuannya. Setiap kali terjadi pembelian yang harga pokok persatuannya berbeda dengan harga pokok rata-rata persediaan yang ada di gudang, harus dilakukan perhitungan harga pokok rata-rata persatuan yang baru. Metode biaya standar. Dalam metode ini bahan baku yang dibeli dicatat dalam kartu persediaan sebesar harga standar price, yaitu harga taksiran yang mencerminkan harga yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Harga standar merupakan harga yang diperkirakan untuk tahun anggaran tertentu. Masalah-masalah yang berhubungan dengan bahan baku, yaitu sisa bahan scrap material. Dalam proses produksi, tidak semua bahan baku dapat menjadi bagian produk jadi. Bahan yang mengalami kerusakan di dalam proses pengerjaannya disebut sisa bahan. Perlakuan terhadap sisa bahan tergantung dari harga jual sisa bahan itu sendiri. Dalam proses produksi terdapat sisa bahan. Masalah yang timbul adalah bagaimana memperlakukan hasil penjualan sisa bahan tersebut, yaitu ada 3. Hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai pengurangan biaya bahan baku yang dipakai dalam pesanan yang menghasilkan sisa bahan tersebut. Yang kedua itu hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai pengurangan terhadap biaya overhead pabrik yang sungguhnya terjadi. Ketiga itu hasil penjualan sisa bahan
diperlakukan sebagai penghasilan di luar usaha, itu other income. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang pencatatan sisa bahan. Cara pencatatan persediaan sisa bahan dapat dilakukan dengan salah satu cara berikut. Yang pertama, bagian akuntansi persediaan menyelenggarakan catatan mutasi persediaan sisa bahan dalam kartu persediaan. Yang kedua, bagian akuntansi tidak hanya menyelenggarakan pencatatan mutasi persediaan sisa bahan dalam kuantitasnya saja, tetapi juga nilai rupiahnya. Selanjutnya, produk rusak. Produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, yang secara otomatis tidak dapat diperbaiki menjadi produk yang baik. Perlakuan terhadap produk rusak adalah tergantung dari sifat dan sebab terjadinya. Yang pertama, jika produk rusak terjadi karena sulitnya pekerjaan pesanan tertentu atau faktor luar biasa yang lain, maka harga pokok produk rusak dibebankan sebagai tambahan harga pokok produk yang baik dalam pesanan yang bersangkutan. Dan yang kedua, jika produk rusak merupakan hal yang normal terjadi dalam proses pengolahan produk, maka kerugian yang timbul sebagai akibat yang terjadinya produk rusak dibebankan kepada produksi secara keseluruhan dengan cara memperhitungkan kerugian tersebut di dalam tarif biaya overhead pabrik.